Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber sukacita. Semoga nama-Mu menjadi kekuatan kami pada saat suka dan duka, pada saat sakit dan sehat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea. Tuhan bersabda, mereka telah mengangkat raja, tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setahuku. Bagi dirinya, mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung, dan seadanya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Alleluia,
mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari terkasih, ketika kemakmuran meningkat, ketika kemajuan di banyak bidang dicapai, kehidupan beriman, kehidupan mengandalkan iman bisa dianggap ketinggalan zaman, atau dengan bisa juga dikatakan tidak perlu lagi. Semua sudah tercukupi. Tudingan ini sering dilontarkan untuk orang-orang barat, masyarakat barat yang dulunya adalah misionaris penyebar iman ke tanah air ini, tetapi situasi mereka sendiri saat ini sudah berbeda. Mereka yang membawa tradisi kekristenan ke sini tidak lagi seperti dulu, bahkan cukup banyak yang tidak beragama lagi. Kemakmuran, kemajuan itu dilihat mampu memenuhi apa yang diharapkan dalam mencapai kesenangan di dunia ini. Semua difasilitasi. Gambaran seperti ini telah tampak pada zaman Nabi Hosea yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Ketika Nabi Hosea tampil, umat mengalami masa kemajuan dalam pembangunan dan kemakmuran dalam kehidupan yang akibatnya ternyata buruk. Umat merasa cukup diri, umat merasa tidak memerlukan Allah menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka mengatur sendiri kehidupan mereka seperti bangsa-bangsa lain. Tradisi, budaya, dan kehidupan rohani dianggap tidak bermakna lagi. Satu-satunya yang bermakna adalah kekayaan dan kemakmuran yang diperoleh, yang dianggap diperoleh dari di luar diri Allah. Yang disembah dan diagungkan adalah kekayaan dan kemakmuran. Dan inilah penyimpangan ini, umat yang meninggalkan Allah ini disebut Hosea sebagai perzinahan. Seperti mempelai suami istri yang mengkhianati pasangannya. Nabi mengingatkan bahwa kehidupan seperti itu menghilangkan jati diri mereka sebagai bangsa terpilih dan orang beriman, bangsa beriman.
Kemajuan harus dicapai, pembangunan tetap diusahakan. Namun kehidupan religius, kehidupan beriman tetap perlu dipelihara agar manusia menemukan citra sejati sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar tadi tindakan Yesus yang menyembuhkan seorang yang bisu kerasukan setan, ya, dan tanggapan bermacam-macam. Suatu tindakan bisa ditanggapi secara berbeda oleh orang-orang lain. Tindakan baik tidak selalu mendapat apresiasi dan tanggapan positif. Ada-ada saja yang memandang secara miring, menilai secara negatif. Ada yang protes, ada yang demo. Ini sering kita saksikan di sosial media. Biasanya karena ada kepentingan yang diperjuangkan atau disembunyikan. Sebaliknya, tindakan buruk dan jahat ada juga yang mengapresiasinya secara positif. Saudara-saudari, tindakan Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan menimbulkan kesan dan tanggapan berbeda dari orang-orang yang menyaksikannya. Ada orang yang mengaguminya, yang seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Namun ada juga yang melihat itu sebagai karya setan. Yesus dituduh menggunakan jasa penghulu setan. Ya, saudara-saudari, orang yang tertutup hatinya bisa saja melihat kebaikan sebagai ancaman baginya. Dengan demikian, yang dilihat hanyalah kekurangan dan kecurigaan pada orang yang berbuat baik tersebut. Hal ini sering terjadi di negeri kita ini, di negara kita ini. Bisa saja orang yang perjuangkan kepentingan banyak orang malah bisa dituduh macam-macam. Orang yang sungguh terbuka hatinya bagi kebaikan, bagi hal-hal baik, sering dilihat juga macam-macam, sebaliknya dilihat ada sesuatu. Saudara-saudari, lalu bagaimana tanggapan Yesus tadi? Yesus tidak tinggal mengeluh pada tanggapan miring orang-orang di sekitarnya. Yesus tidak sempat melayani komentar-komentar negatif itu. Sebaliknya, Yesus melanjutkan pelayanannya agar semakin banyak orang merasakan berkah melalui Dia. Dia melihat begitu banyak orang yang harus dibuat lebih berbahagia. Begitu banyak orang yang harus dilayani. Sampai dia mengatakan, melihat orang banyak itu, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Komentar tidak menghalangi Yesus untuk melanjutkan perutusannya, untuk menunjukkan hatinya yang penuh belas kasih. Saudara-saudari, kiranya apa yang dilakukan Yesus ini menjadi inspirasi juga untuk kita. Kiranya komentar-komentar yang kita terima yang negatif tidak membuat kita berhenti melanjutkan tindakan-tindakan baik, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada sungguh dalam diri kita. Dan sebagaimana diungkapkan juga dalam bacaan pertama tadi, kiranya kesejahteraan, kemampuan kita untuk membuat diri kita senang, kiranya tidak membuat kita melupakan Allah, melainkan sebaliknya membuat kita semakin memuji dan memuliakannya. Dan kita juga diajak lewat bacaan ini tidak menjadi orang-orang yang menghalang-halangi yang lain berbuat baik dengan sikap kita, dengan komentar kita. Karena tidak semua orang tahan dengan komentar juga. Kadang komentar orang membuat orang, komentar negatif membuat orang berhenti berbuat baik. Maka saudara-saudari, kiranya sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan misa kali ini, sore ini, pertama membuat kita mengakui Allah, menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Kemudian kita diajak juga untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan. Tahan terhadap komentar-komentar miring, tidak menghalangi kita untuk berhenti melakukannya. Dan juga kita diajak
untuk tidak menjadi orang-orang yang menghalangi karya-karya baik di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga kita juga. Amin.